Yuk kita jawab pemirsa di malam hari ini karena Pak Abdul Fattah mengatakan bahwa Ki Sunarto, Ya. yang di Banyuwangi mau diadakan acara nih jika memang jadi meskipun belum ada izinnya, nggak pakai jin. Ini bukan seperti yang di benak orang, bukan sihir, ilmu pengasihan ini. Bagaimana? Ya, masalahnya bukan jin dan tidaknya. Festival Santet, kesan seluruh warga Indonesia bahwa kesan santet itu dalam memorinya membahayakan. Itu merupakan suatu black magic, hal-hal yang tidak baik. Kalau mau mengadakan festival, festival lah berlomba-lomba tentang kebaikan dengan kegembiraan. Orang melihat festival santet, orang merinding, kritik karena di dalam memorinya, kesannya santet itu adalah black magic, menyakitkan, membuat orang sakit. Awal mula santet adalah perbuatan jahat seseorang. Untuk itu saya memberikan masukan pada panitia jika ingin mengadakan festival demikian ini. Tadi saya mendengar informasi mengenai masalah mahabbah, pengasihan dan lain sebagainya. Festival cinta kasih akan lebih baik. Namun kalau santet itu kesannya sudah negatif, nggak baik. Logikanya kalau pengasihan itu bagaimana sih? Misalnya dari berantem, bisa kemudian jadi cinta, itu pengasihan itu sebenarnya apa? Orang itu harus memancarkan sifat welas asih. Dengan adanya orang memancarkan sifat welas asih itu masuk, sudah direkam oleh alam semesta, itu akan kembali ke dalam dirinya. Itu sifat. Jadi kalau pengasihan tanpa jin itu mungkin nggak? Bisa jadi pengasihan tanpa jin bisa, karena dari pikiran, dari memori, dari rasa welas asih itu dipancarkan, dari perhatian, kepedulian, dari kelemah lembutan seseorang, dari kebaikan itu menjadi energi itu berubah menjadi energi cinta kasih. Oke, sekarang saya ke Mas Abdul Fattah. Apapun santet versi di Banyuwangi, tapi memang di benak masyarakat ini kan udah santet itu mengobati orang, kemudian hingga jatuh sakit, hingga meninggal dunia. Ya, itu bagaimana? Pertama kita harus kembali kepada ini bukan sebuah rencana. Ini masih sebuah usulan dari salah satu pengurus yang saya sampaikan pada rapat deklarasi itu. Jadi belum sampai ke rencana untuk itu belum. Organisasinya aja belum secara formal. Jadi intinya yang perlu kami luruskan kembali karena ini selanjutnya bahwa di Banyuwangi itu definisi santet itu mejitan ganjet atau mejitan bendat itu yang perlu saya sampaikan berikutnya. Bahwa kesan yang kemudian menjadi buruk, ini memang secara umum dimaknai seperti itu. Jadi perlu saya tegaskan di sini bahwa tidak ada aktivitas yang sesuai di pikiran orang banyak itu. Baik, mungkin sebelum saya ke Pak Kiai, mungkin saya ke Ki Sunarto. Mungkin tidak sih perdukunan yang mungkin di benak dari Mas Abdul Fattah adalah ilmu putih gitu, atau mungkin apapun perdukunan itu mungkin ada juga faktor-faktor keterlibatan jin. Ya, jadi apapun namanya santet itu adalah benak memori orang Indonesia adalah perbuatan yang tidak baik. Itu black magic. Tolong kalau mau mengadakan festival seperti itu diganti yang lebih baik. Contohnya, kesan orang Indonesia bahwa PKI itu tidak baik, dilarang. Namun apabila ada orang berani mengadakan festival PKI, singkatan dari ternyata PKI itu Pekan Kuliner Indonesia. Namun tetap itu adalah membuat hal-hal yang tidak baik, kesan yang tidak baik. Saya usulkan kalau itu baru rencana, tolong diganti hal yang baik, yang indah di telinga. Kalau misalnya perdukunan itu sendiri ada tidak kemudian ilmu metafisika adalah ilmu putih gitu ya? Mungkin tidak. Perdukunan, dukun itu kalau di dalam serat di Jawa, serat Hidayat Jati, dukun itu asal dari kata duduk ing kun. Kun itu adalah firman. Jadi mengerti firman Tuhan. Jadi dukun itu orang yang mengetahui tentang firman diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam perbuatan baik. Jadi itu adalah orang menyebutkan orang yang demikian mempunyai karomah ataupun mempunyai kelebihan ataupun mempunyai daya linuwe, itu dikatakan
white. Baik, oke. Tadi kan mungkin kita garis bawahi ya Pak Kiai ya, ilmu pengasihan gitu ya. Sehingga kemudian bolehlah diadakan acara ini supaya suami istri yang kemudian berantem, ribut, kemudian bisa saling cinta lagi. Dalam Islam boleh tidak sih? Atau mungkin ini ada faktor syirik juga kalau kita melakukan, bagaimana Pak Kiai? Tadi pertanyaannya udah bagus, sarananya apa yang mereka lakukan? Kalau sarananya adalah dengan satu umpamanya, kita berbudi baik, kita memberi nasihat, kita memberikan kerangka berkeluarga sehingga dia saling mencintai, baik. Atau kita memberikan antara mereka doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu baik. Tapi ketika menggunakan pihak ketiga, apalagi dengan menggunakan makhluk halus, nah sarana ini yang menimbulkan kesyirikan ya, menimbulkan juga sesuatu yang membangkang terhadap ajaran Islam di sini. Makanya kita pertama, mereka melakukan redefinisi terhadap dukun, melakukan redefinisi terhadap santet gitu kan ya. Jadi mereka mau mengubah sehingga menjadi kabur, menjadi tidak jelas. Karena itu kalau kita ingin melihatnya sebenarnya tadi bilang dukun bayi, dukun pijat umpamanya. Ya. Nah, tentunya kita harus luruskan dulu. Kalau dalam bahasa itu namanya kahana. Kahana itu adalah orang yang bisa meramal di masa yang akan datang, dan dia satu yang gaib, dia akan bisa mengakses pada yang gaib, itu disebut dengan kahana, perdukunan. Tapi kalau tadi sihir, santet, itu sihir, itu pada sihir di mana dia menggunakan makhluk halus, menggunakan sarana yang ketiga untuk menyakiti orang lain, itu sihir. Jadi santet itu konotasinya ya sihir yang menyakiti orang lain, orang tiba-tiba sakit tapi ketika diperiksa nggak ada penyakitnya karena dia diganggu oleh makhluk halus. Nah, ini haram ini, ya, datang ke situ haram. Bahkan kalau kita datang ke tukang ramal tadi itu, man atakahanan lam tuqbal salatu arba'ina yaum, kalau kita datang ke tukang dukun fasa'alahu an syai', dia tanya tentang sesuatu, lam tuqbal salatu, maka sholatnya 40 hari nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam fatwa MUI tahun 2005 ya nomor 2 itu menyebutkan bahwa dukun perdukunan hukumnya adalah haram, yang datang dan yang percaya juga hukumnya adalah haram. Oke, sekarang saya ke Pak Bri GS karena saya menarik, saya garis bawahi apa kata Pak Kiai bahwa redefinisi mengenai santet dan dukun ini juga menarik, penting kita harus lihat. Jangan sampai ada makna yang kabur tapi sebenarnya memang sesuai dengan apa yang di benak kita. Tapi Pak Pri melihatnya ini bagaimana sebenarnya dukun dan juga santet, Pak Pri? Ya, saya bersalam dulu pada guru-guru saya, pada Ki Sunarto, pada Ustadz Kolis, dan Mas Abdul Fattah yang di Banyuwangi. Begini, saya terpaksa menempatkan di dalam struktur bernegara ya. Di dalam kerangka demokrasi itu punya semacam mahar kebangsaan. Yakni, walaupun kita tidak setuju, kita bisa saja melihat sesuatu terselenggara, ya, sepanjang satu demokratis. Tetapi syarat-syarat berdemokrasi ini juga penting, ya. Satu, demokrasi memerlukan apa yang disebut etik konstitusional. Satu. Jadi, walaupun kita tidak setuju, segala sesuatu bisa terselenggara asal terpenuhi syarat-syaratnya. Satu, etik konstitusional. Kedua, etik sosial. Secara etik konstitusional penting, melengkapi syarat-syarat administratif, regulasi, terus peraturan. Adakah teman-teman sudah memenuhi itu, atau siapapun kita yang akan menyelenggarakan hajat-hajat sosial. Terus yang tidak kalah penting, walaupun itu secara hukum positif tidak tertulis, adalah etik sosial. Etik sosial itu kita mudah sebetulnya dengan akal sehat kita ini. Apakah sebuah terminologi saja itu bisa memantik kontroversi? Karena ada pemahaman kolektif, ada ingatan kolektif, ada stigma kolektif tentang terminologi A, B, atau C. Saya kira dengan pemahaman-pemahaman ini, ya, kita akan mudah untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih bijaksana. Tetapi saya ingatkan juga dari statement Mas Abdul Fattah tadi, bahwa ini ternyata belum sebuah keputusan. Ini baru isu yang kemudian berekskalasi menjadi sebuah kontroversi. Demikian, Cak. Baik, sekarang saya mau tanya juga kepada Mas Abdul Fattah. Mas Abdul Fattah tadi mengatakan sebenarnya muatannya ini adalah karena banyak praktek-praktek perdukunan yang ngaku-ngaku dukun, tapi sebenarnya bukan itu. Memang ada seperti itu. Itu bagaimana sih? Ya, kita kan juga biasa lihatlah
meskipun di media sosial itu kan banyak juga kan yang beraktivitas menawarkan jasa-jasa spiritual. Nah, karena memang atas keprihatinan itu kita semua itu akhirnya berkumpul untuk kemudian bagaimana kita bisa mendirikan organisasi yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar kemudian tidak menjadi korban penipuan modus dukun dan perdukunan. Dan kalau teman-teman yang mempunyai kelebihan beraktivitas kaitan dengan yang berkaitan dengan dukun atau perdukunan, ini akan kami terima untuk bergabung di sini, yang kemudian kita ajak untuk bersama-sama memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu tujuan awalnya kan begitu. Jadi semoga dalam pertemuan yang kemarin juga di pertemuan yang berikutnya kami akan banyak menerima masukan dari semua pihak yang kemudian bisa berkontribusi untuk kemanfaatan ke masyarakat yang seluas-luasnya. Jadi semua saya kira nanti akan menjadi pengalaman lah. Kemudian kita bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Iya, saya rasa pemirsa paham betul, dan paling awam ketika praktek perdukunan adalah mengambil penyakit dari orang, kemudian seakan-akan didekatkan, kemudian tangannya ketika diambil kemudian ada sepanjang ada paku, ada kawat yang berkarat dan lain-lain. Nanti Ki Sunarto akan menjelaskan secara keilmuan metafisika seperti apa sesaat lagi.